Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada Sistem Informasi Manajemen. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Serlima Sanda dengan NIM 7211419151. Nah, ini ada 6 pokok bahasan yang akan kita bahas pada kali ini. Mulai dari model sistem umum perusahaan hingga tantangan dari pesaing global. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu model sistem umum perusahaan yang terdiri dari aliran sumber daya fisik, aliran sumber daya virtual, mekanisme pengendalian perusahaan, dan lingkaran umpan balik. Nah, di sini ada sebuah skema. Ini pada bagian bawah ini disebut dengan aliran sumber daya fisik, di mana terdapat pegawai, uang, bahan baku, dan juga mesin. Nah, pegawai itu masuk ke dalam sebuah perusahaan, kemudian dia bekerja dan mendapatkan pelatihan, tentunya juga mendapatkan pengalaman, hingga keahliannya terus bertambah dan pada akhirnya dia akan keluar dari perusahaan tersebut. Lalu perusahaan mendapatkan uang itu biasanya dari hasil pendapatan penjualan, pinjaman, ataupun investasi. Nah, perusahaan mendapatkan uang, dia juga mengeluarkan sejumlah uang. Itu untuk membayar pemasok, membayar pajak kepada pemerintah, dan membagi dividen. Lalu bahan baku. Biasanya bahan baku itu masuk ke sebuah perusahaan dalam kondisi dia masih mentah. Kemudian dia diproses menjadi barang jadi dan disalurkan kepada pelanggan. Kemudian mesin. Mesin masuk ke perusahaan dalam keadaan dia masih baru, kemudian digunakan untuk produksi. Yang lama-kelamaan nilai gunanya akan semakin berkurang. Nah, dari situ lama-kelamaan dia akan menjadi sebuah limbah atau bisa juga dia ditukarkan dengan mesin yang baru. Nah, sebelum kita membahas mengenai 8 model unsur lingkungan, ada baiknya kita mengetahui pengertian unsur lingkungan itu sendiri. Jadi, unsur lingkungan itu adalah organisasi dan individu yang berada di luar perusahaan, namun dia memiliki pengaruh terhadap perusahaan tersebut. Ini 8 model unsur lingkungan. Yang pertama ada pemasok, kemudian yang kedua ada pelanggan, yang ketiga serikat pekerja, yang keempat komunitas keuangan, biasanya ini kreditur, yang kelima pemegang saham dan pemilik, kemudian ada pesaing, lalu pemerintah, dan komunitas global. Nah, jadi ada sebuah aliran yang menghubungkan antara perusahaan dengan unsur lingkungan. Aliran ini disebut dengan aliran sumber daya lingkungan. Lalu ada sebuah jalur yang memperantarai mulai dari pemasok, perusahaan, hingga ke konsumen. Itu disebut dengan rantai pasokan. Dan rantai ini harus dikelola dengan tepat dan efisien melalui manajemen rantai. Nah, semua aliran itu pada era yang digital ini dapat dilacak menggunakan komputer karena semua datanya itu dicatat dalam komputer. Ini pembahasan yang ketiga, keunggulan kompetitif dari sistem informasi. Nah, semua perusahaan pasti akan saling bersaing, saling berlomba untuk mendapatkan keunggulan daripada pesaingnya. Biasanya dia dengan menonjolkan harga dia buat menjadi lebih murah, kualitas produk
ditonjolkan dengan meningkatkan kualitasnya, kemudian menyediakan barang-barang khusus, dan juga dengan peningkatan sumber daya virtual. Ini dengan memperhatikan sistem informasi di dalam perusahaan tersebut. Nah, sistem informasi ini digunakan untuk mendapat pengungkitan di pasar dan memenuhi tujuan dari perusahaan. Kemudian ini ada rantai nilai Porter. Porter yakin bahwa perusahaan itu bisa meraih keunggulan yang kompetitif dengan cara menciptakan rantai nilai, di mana rantai nilai ini terdiri dari dua aktivitas. Yang pertama aktivitas utama dan ada aktivitas pendukung. Aktivitas utama ini mulai dari barang masuk, input, hingga output, barang keluar, dilanjutkan dengan penjualan dan pemasaran hingga sampai kepada konsumen. Lalu aktivitas pendukung ini ada infrastruktur perusahaan, MSDM, pengembangan teknologi, dan pengadaan. Nah, di sini manajemen harus selalu berwaspada dengan adanya tambahan keunggulan yang bisa dicapai dengan cara menggabungkan atau menghubungkan rantai nilai perusahaan ke rantai nilai organisasi yang lain. Nah, tentunya ini akan menghasilkan sebuah keunggulan yang tidak bisa dicapai ketika sebuah perusahaan itu tidak menjalin hubungan atau kerjasama dengan perusahaan lain. Lalu di sini ada dimensi keunggulan kompetitif. Ini sesuai dengan tingkatan manajemen, ada manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen rendah. Pada manajemen puncak itu ada keunggulan strategis, di mana keunggulan ini berdampak pada perusahaan secara menyeluruh. Kemudian pada manajemen menengah, ini ada keunggulan taktis, keunggulan yang menggunakan strategi dan cara daripada pesaingnya. Dan yang terakhir pada tingkatan manajemen rendah ada keunggulan operasional. Biasanya diwujudkan dalam keunggulan transaksi atau pemrosesan sehari-hari. Lalu yang kelima, membahas mengenai perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya, sehingga perusahaan ini memiliki kebutuhan yang khusus, yaitu kebutuhan untuk pemrosesan informasi dan kebutuhan untuk koordinasi, karena setiap negara itu memiliki peraturan dan ketentuan bisnis yang berbeda. Nah, di sini yang terakhir kita membahas mengenai tantangan dari pesaing global dalam mengembangkan sistem informasi. Yang pertama, ada kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Nah, biasanya itu manajemen anak perusahaan dia menyepelekan dan tidak menaati peraturan dari perusahaan pusat. Nah, hal ini jika diterus-teruskan, lama-kelamaan anak perusahaan itu akan mati. Kemudian yang kedua ada kendala politis. Kendala politis ini muncul karena adanya aturan pemerintah nasional pada suatu anak perusahaan. Kemudian yang ketiga ada masalah teknologi. Semisal sebuah anak perusahaan itu ada di wilayah yang sering mengalami gangguan listrik, mengalami masalah telekomunikasi, dan negara tempat ia berdiri dibangun itu tidak memperhatikan hak cipta software. Dan yang terakhir adalah ada rintangan budaya dan komunikasi. Ini meliputi pembatasan pembelian
dan impor perangkat keras. Lalu ada pembatasan pemrosesan data dan pembatasan komunikasi data antar negara. Nah, sekian yang kita bahas pada bab 2 kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.